Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya. Kita update. Yang di perdagangan hari kemarin saham-saham perbankan tertekan semua ya teman-teman. Termasuk BRI, bahkan BRI paling rendah ya. Paling tinggi BNI sampai 5%. BCA pun yang beberapa kali tertahan di 10.000 sekarang sudah turun di 9.750. Akankah BCA lanjut turun atau BRI juga lanjut turun? Nanti kita bahas di sini ya teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa ketika kita memegang saham yang fundamental bagus ya seperti Big Bank lah ya, BCA, BNI, BRI, Mandiri. Ini kalau sahamnya terkoreksi itu adalah saat yang tepat untuk menambah jumlah lot kita ya. Problemnya adalah kita nggak ada dana. Nah itu problemnya. Kalau kita pas nggak ada dana, berarti kita nggak bisa menambah lot. Atau kita berharap saham yang bagus ini turun terus sampai terserah harapannya. Misalnya ada yang BCA pengen turun sampai 7.000 atau BNI sampai 3.000 atau BRI sampai 3.000, Bank Mandiri sampai 4.000 ya berharap tuh boleh-boleh saja ya. Tapi kan harus berdasarkan data ya. Berdasarkan data dan juga faktor-faktor yang lain. Jangan hanya berharap berdasarkan emosional ya. Kalau kita hanya secara emosional, bisa jadi kita kehilangan momentum teman-teman. Saham yang bagus itu kan kadang turunnya nggak lama-lama ya. Ketika terkoreksi tajam, cuman dalam waktu beberapa hari atau minggu aja udah bisa balik lagi. Nah saat balik itu kita jadi kecewa, saya nggak jadi nambah lot gitu. Nah itu ketakutan yang seperti itu akan malah merugikan diri sendiri. Nah bagi teman-teman yang sudah pegang BRI ya mungkin di harga atas ya. Sekarang BRI itu udah terkoreksi cukup dalam. Terus kemudian mau average down takut nanti turun lagi. Ya saran saya lebih baik teman-teman alokasikan waktu untuk mempelajari betul ya BRI itu kenapa turun gitu. Apakah labanya anjlok atau apakah pendapatannya turun jauh atau apa gitu. Ataupun prospek kedepannya nggak bagus. Nah, kalau udah mempelajari seperti itu, berarti nanti akan ketemu, BRI itu turun karena ini gitu. Kenapa asing itu kok keluar gitu kan. Ternyata bisa jadi asing keluar itu bukan karena fundamentalnya yang jeblok atau apa ya, mungkin pertimbangan yang lain ya. Misalnya dolar menguat atau pertumbuhan ekonomi di Amerika lebih bagus. Ya, akhirnya asing keluar. Nah, yang jadi korban ya saham-saham yang blue chip termasuk Big Bank. Ini khusus saham-saham perbankan. Tapi nanti kita lihat ya historinya seperti apa ya. BRI kemarin itu saya ini pakai apa ini ya? Data apa ya ini? Lupa saya nih. Nanti kita lihat ini aja lah yang chatnya. Nah ini kan. BRI itu turun ya kemarin tuh. Turun terus selama seminggu ini turun terus dia dari harga 5.000 di 21 Oktober. 21 Oktober ya. Sampai sekarang ya. Dari beberapa bulan ini turun. Nih 21 Oktober berarti 23 Oktober itu 4.800. Sekarang tinggal 4.170. Jadi
Turunnya lumayan ini ya, BRI ini ya. Kalau kita lihat di chart ini ya, ini chartnya nggak bisa untuk intraday chart apa? Oh, harian. Coba kita order booknya. Kemarin tuh terendah di harga 4.160. Jadi cuman tertinggi sempat di harga 4280. Jadi 4280 habis itu langsung turun ya. Nah, kita lihat fundamentalnya teman-teman. Fundamentalnya tuh pairnya BRI itu malah September 2024, Desember 2024 turun ya malahnya dibandingkan Desember 2023. Desember 2022 juga turun. Ini pairnya itu turun, berarti malah lebih bagus nih, labanya naik berarti. Dividennya, IPS-nya juga, IPS-nya hampir sama ya. Desember 2023 dengan Desember 2024. Tapi kalau yang kita September itu kan sekitar 300-an ya. Jadi masih ada potensi IPS-nya yang naik ya teman-teman ya. PBV 1,9, jadi malah turun ya. PBV-nya 1,9. Tapi September 2,0. Nah, di September itu dibandingkan Desember tahun lalu itu turun malahan PBV-nya. Jadi secara kinerja ini sebenarnya lumayan bagus ya. Kalau kita lihat teknikalnya ini sell semua ya. Sell semua, bandarmologi jual semua, asing nih yang jualan banyak ini ya. Ini kurang lengkap ini ya datanya ya. Dividen yieldnya enggak, cuma 2,6. Saya ini pakai buku saham nih ya. Exit. Nah, coba kita ayo data saham, pakai data saham ini pakai investing.com coba. BRI ini ya. Nah, kalau kita lihat harga secara maksimal nih ya, berapa tahun ini ya, 5 tahun aja coba. 5 tahun BRI minus ternyata teman-teman ya. Ini hampir balik ke sebelum COVID ya. Kalau setelah pas COVID itu kan turun sampai sekitar 2000 ya. Lalu 1 tahun turun 23%. Kalau maksimal nih coba kita lihat maksimal ya. Maksimal tuh berapa tahun ini ya? Ini dia. Nah, ini 2003 ya, 2003 itu harganya cuma 100 ya, teman-teman. Bayangkan ya. 2003 itu harganya 105. Sekarang 2024 harganya 4.170. 4.170 dibagi 105. Udah naik 39 kali lipat ya. Dalam waktu 21 tahun. Nah, ini ya. Jadi panjang ya, memang rentangnya itu panjang. 21 tahun dia naik 39 kali lipat. Nah, kalau 10 tahun coba kita cek ya. Berarti 2014. Anggap aja masuk di sini. 2014 ya di sini ya. Di 1546. 1546 ya. 4170 dibagi 1546. 2,6 kali lipat. Naiknya ini ya.
2014. Jadi 10 tahun tumbuh 2,6 kali lipat. Kalau dibagi 10 udah 26% ya setahun. Setahun udah 26% ya yieldnya. Itu tanpa menggulung dividen ya. Nah, BRI ini dividennya kan besar teman-teman. Coba kita lihat historisnya dividennya. Nah, ini dividennya ini besar nih, coba. Nih, dari 2016 ini ada 300 poin, 17.400. 2018 ini 106, ini dari bawah ya. 2019 132. Cuma 2021 sempat nggak ada. Oh, ada nih. 2021 April nih 98. 2022 ada. 2023 ini malah sekitar berapa ini? 288. Kemudian 2024 ini udah 2 kali bagi dividen 84 tambah 235 itu berapa? 84 ditambah 235 319. Kalau dibagi harga sekarang kalau pakai harga sekarang udah 7,6 teman-teman. 7,6% kalau pakai harga sekarang. Jadi harga sekarang itu udah harga yang udah harga yang murah ya menurut saya ya. Coba kita lihat labanya. Labanya itu juga naik nih ya. Labanya naik. Terus coba ini tampilkan lebih banyak. Ini kalau kita lihat di grafik nih ya, pendapatannya yang biru, IPS-nya yang abu-abu, perkiraan yang kuning. Nah, September 2024 pendapatannya naik. Terus IPS-nya ya malah turun ya, turun dikit itu ya. September ya. Tapi nanti 2002 Desember kemungkinan perkiraannya juga agak turun ya ini ya. Jadi mungkin ini juga ya masalahnya ya. Sayang ini nggak ada penjelasan lebih detailnya ya. Ini IPS pendapatan, IPS-nya 101. Juli 2024 91. 2023 96. Nah, ini IPS-nya naik nih. Oktober 2024. Di sini ya, pendapatannya ini naik, IPS-nya naik. Di sini finansial, laba bersih sama apa ini? Laba bersihnya naik nih, September 2024 naik. Waduh, sayang ini. Dia sering keluar sendiri nih yang investing ini. Tutup aja. Jadi itu teman-teman ya, kalau teman-teman fokus di jumlah lot ya, jumlah lotnya saham BRI, teman-teman nggak pusing-pusing mikirin portofolio yang merah. Karena targetnya itu kan minimal 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya kita santai-santai aja ya. Ini harga BRI ini udah sama dengan 1 tahun yang lalu. Ini udah sama dengan 2022 ya. Nah, ini memang turun ya, terus turun terus sampai ini masih tertekan nih BRI. Nah, Agustus tuh masih 4.500. Nah, ini support kuatnya BRI di sini teman-teman di 4.100-an ya. Nah, ini biasanya dia mantul di sini. Nah, ini kalau kita lihat coba 10 tahun yang lalu BRI di harga berapa coba. Ya. Di 2018. Berarti 5 tahun yang lalu di 3.000 ya.
10 tahun yang lalu berarti 2014. Coba cek. Ini masih 2016. Nah, ini 2014 bulan Desember ya. Bulan Desember terendah itu di harga 2240 ya teman-teman. Jadi udah hampir 2 kali lipatnya ya. 10 tahun itu ini 2240. Jadi 4170 dibagi 2240. 1,86 dibagi 10. Sekitar 18,6% pertumbuhannya. Masih ditambah dividen ya. Dividennya rata-rata anggap aja 5%, 5 kali 10 udah 50%. Udah lumayan itu. Naiknya lumayan dalam jangka panjang. Makanya teman-teman jangan terjebak di jangka pendek ya. Kalau jangka pendek ya nanti teman-teman mau average down aja takut ya. Padahal average down itu potensinya lumayan besar. Anggap aja seperti ini ya. Kalau teman-teman punya harga BRI di harga misalnya berapa? 5.000. Punya 100 lot. Nah, ini kan 50 juta. Sekarang 4170. Ambil lagi 100 lot. Udah harga rata-ratanya tinggal 4.585 teman-teman. Jadi minusnya tuh udah kecil banget ini. Dari sekarang gitu ya, 4175 itu ya. 4585 dikurangi 4175. 410 dibagi 4585. Minusnya cuma 8%. Ya, tapi kuncinya adalah teman-teman harus berani average down gitu kan. Sehingga jumlah lot saham teman-teman tuh makin lama makin bertambah. Oke ya, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya, dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru gabung. Biayanya murah aja ya, untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham apa, bisa bedah portofolio juga. Prinsip saya adalah berbagi atau sharing pengalaman teman-teman ya, bukan menggurui ya. Semua risiko teman-teman yang nanggung sendiri ya. Jadi teman-teman tetap harus bisa memutuskan dengan data dan fakta teman-teman sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.